Islam, 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 Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Arida di program acaranya Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Alhamdulillah, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi kita akan menyajikan acara program Islam yang kekinian yang mudah-mudahan dapat dipahami oleh pemirsa MTA, baik di umur yang masih muda maupun yang sudah agak sedikit bapak-bapak gitu. Jadi bisa dikonsumsi semua umur sih sebenarnya gitu. Dan kita akan meneruskan pembahasan di episode kemarin tentang rukun iman kepada kitab. Nah, narasumber kali ini tentunya narasumber yang memang tidak asing lagi sih buat kita semua, yang ditunggu-tunggu juga oleh pemirsa MTA dan banyak fansnya di seluruh pelosok Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Bilal. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yogi sehat? Sehat Pak, silakan. Banyak sekali nih saya lihat di akhir-akhir ini, saya baca komen YouTube nih. Banyak sekali nih yang ngefans ke Bapak nih dari seluruh, makanya tadi saya sebutkan pelosok Indonesia, karena banyak nih yang ngefans ternyata sama Bapak nih. Bapak kembali lagi seperti muda katanya. Mungkin karena banyak gaul dengan saya kali Pak ya. Saya tuh sebetulnya yang saya khawatirin bukan pemirsa yang menyaksikan acara kita ya. Justru yang saya khawatirin Kang Yogi nih. Kenapa? Saya khawatir karena kita sering ketemu nanti lama-lama Kang Yogi bosan gitu. Saya kira saya yang jadi tua. Enggak. Maaf. Enggak ya. Oke. Baik Pak, kita lanjut ke pembahasan yang episode kemarin Pak. Ya. Iman kepada kitab gitu. Karena masih banyaknya rakyat masih banyak yang penasaran gitu terhadap rukun iman kepada kitab itu seperti apa gitu. Kita di dalam jemaat bagaimana gitu. Betul, kita dalam jemaat bagaimana. Nah, ini kita langsung aja sih sebenarnya ke segmen rakyat penasaran ya Pak. Okay. Karena masih banyak yang maaf Pak, maaf saya lupa. Kita belum ganti background. Karena di sini itu syaratnya sunahnya memang begitu. Sunahnya gitu. Baik, coba kita lihat, kita ganti backgroundnya. Ini backgroundnya warna apa? Silakan. Ditebak-tebak. Nah, gunung lagi kan? Oh, gunung lagi. Gunung lagi. Oh, ya, tapi ini gunungnya lebih hijau. Lebih hijau. Kenapa lebih hijau? Karena sebenarnya yang kemarin salju itu dari depannya. Nah, ini dari belakangnya hijau. Ini cuma beda, ini dia POV aja. Coba beda POV aja sebenarnya. Boleh. Baik Pak, ini kita langsung aja ya Pak ke rakyat penasaran apa yang mau ditanyakan oleh mereka. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya punya pertanyaan tentang Ahmadiyah. Saya mau bertanya, ada nggak sih ayat Al-Quran yang meyakinkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi? Wah, ini berat sekali nih. Saya nggak akan panjang lebar deh, langsung aja deh. Boleh Bapak jelasin deh gimana nih? Justru tadi sebetulnya sebelum saya menjawab ini, saya mau nanya juga. Kenapa tuh? Kira-kira yang nanya dari mana? Nah, itu nggak dikasih tahu sih. Nggak kasih tahu. Akhirnya kita saya sebagai orang yang punya asal usul jadi. Tapi studionya sih mirip-mirip Bekasi lagi ya. Sepertinya Bekasi. Bekasi ini. Silakan Pak. Tapi saya bangga dari Bekasi. Boleh. Alhamdulillah. Nah, jadi begini Kang, ketika misalkan ada pertanyaan yang sangat serius ya. Ini pertanyaannya sangat serius. Walaupun saya mencoba untuk tidak dengan santai menjawabnya gitu ya. Ini pertanyaan yang sangat serius karena ini berkaitan dengan apa yang menjadi keyakinan kita di dalam Islam, keyakinan kita di dalam Islam. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sebagai umat Islam, itu harus melihat bagaimana sejarah agama-agama sebelum kita, yang juga memang itu termaktub juga di dalam Al-Quran ini. Penyempurnaannya itu ada di dalam Al-Quran ini. Misalkan seperti ini.
Kalau pertanyaannya tadi, apakah nama Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ada di dalam Al-Quran gitu kan, ada ayatnya di dalam Al-Quran, maka saya mengkiaskannya seperti ini, Kang. Gimana? Di dalam Taurat, ya, itu dikabarkan akan datang seorang nabi seperti Musa. Itu ada di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Di situ dikatakan nabi seperti Musa. Tetapi penyempurnaannya adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan nama beliau yang ditulis di sana. Oke. Di dalam Injil yang kita yakini, Nabi Isa alaihissalam, beliau bersabda bahwa akan datang roh kebenaran yang akan membimbing kalian sepeninggal Nabi Isa itu. Ya, karena masih banyak yang harus disampaikan, tapi umat pada waktu itu belum siap untuk menerimanya. Nanti akan ada roh kebenaran. Di dalam Injil disebutnya roh kebenaran. Tetapi penyempurnaannya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena tadi di dalam Taurat tidak disebut nama Nabi Muhammad, di dalam Injil tidak disebut nama Nabi Muhammad. Akhirnya ketika penyempurnaannya adalah wujud lain yang namanya itu beda, tidak ada di dalam kitab-kitab itu, akhirnya umat menolak. Tetapi Allah Ta'ala menyempurnakan nubuatan itu, kabar-kabar itu dengan hadiran Nabi Muhammad. Yang oleh umat dari agama itu mayoritas tidak diimani. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, misalkan tentang Nabi Isa sendiri. Ini tentang Nabi Isa sendiri misalnya. Nabi Isa, harusnya saya tadi mencontohkan dari Nabi Isa dulu. Ya. Kedatangan Nabi Isa itu menyempurnakan satu kabar gaib loh, Kang, di dalam Taurat. Mengenai kedatangan Mesias. Oke. Tapi tidak disebut namanya Isa, nggak disebut. Atau misalkan kalau menurut panggilan sebutan orang sana, misalkan Yesus, misalkan gitu ya, tidak disebut Yesus di sana. Tetapi kabar mengenai kedatangan Mesias itu, ya, itu sempurna dengan kedatangan Nabi Isa. Nabi Isa. Orang Yahudi karena ya tadi tidak disebutkan secara spesifik, akhirnya mereka tidak beriman. Orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa karena tidak tertulis mengenai nama Nabi Isa di dalam Taurat. Oke. Begitu juga kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tidak tertulis nama Nabi Muhammad di dalam Taurat maupun Injil, ya, tentang nama Nabi Muhammad ini. Ada nama yang mendekati, tapi itu pun blas, ya. Boleh dibilang ya bahasanya bagaimanalah, ya disembunyikan atau apa gitu kan. Jadi dalam hal ini setiap nabi yang datang pada dasarnya itu dikabar gaibkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi dengan bahasa yang berbeda. Walaupun umat dari agama itu tidak meyakininya, Kang. Coba, mayoritas umat Yahudi beriman nggak kepada Nabi Muhammad? Tidak. Tapi kalau ditanya siapa yang menyempurnakan Ulangan 18:18, sampai sekarang tidak. Mereka kalau ditanya itu siapa nabinya, tidak bisa jawab. Nah, tapi itu sempurna dengan datangnya Nabi Muhammad. Dari mana kita taunya? Dari firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahwa Allah Ta'ala berfirman tentang kedatangan Nabi Muhammad itu, kami mengutus engkau sebagaimana kami mengutus Musa kepada Fir'aun, atau kami mengutus Rasul kepada Fir'aun. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu menyempurnakan nubuatan itu. Tadi kalau dengan pertanyaan. Nah, sekarang kepada apakah nama Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ada di dalam Al-Quran? Kalau ditanya seperti itu tidak ada. Tetapi kabar kedatangan seseorang yang dijanjikan akan membawa kemajuan kepada umat ini, membawa kemajuan kepada Islam ini, liyujhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan Islam di dalam semua agama, itu Allah Ta'ala mengabarkan. Misalkan di dalam surat Al-Jum'ah, itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang menjelaskan, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ila akhiri ayat. Jadi Allah Ta'ala berfirman bahwa dialah yang membangkitkan seorang rasul di tengah-tengah kaum yang ummi, yang tugasnya sudah dijelaskan tadi. Di situ sudah spesifik tuh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Allah Ta'ala berfirman juga di ayat yang berikutnya, wa akharina minhum. Itu para sahabat ngedenger kalimat itu langsung bertanya kepada Nabi Muhammad. Bertanyanya apa? Manhum ya Rasulullah, siapa itu sebetulnya? Yang wa akharina minhum itu siapa? Nah,
Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan apa? Laukanal imanu inda suraya. Ya. Kata Nabi Muhammad, seandainya iman nanti, kalau iman nanti terbang ke bintang suraya, maksudnya apa? Kualitas keimanan umat itu ditarik oleh Allah Ta'ala. Nah, pada waktu itu ketika bersabda demikian, Nabi Muhammad meletakkan tangannya di pundak seorang sahabat namanya Salman. Lana lahu rijalun aw rajulun min haula'i. Seorang atau beberapa orang dari kaum dia ini nih yang akan membawanya kembali. Nabi Muhammad mengabarkan mereka kedatangan seseorang yang akan membawa kembali iman. Secara bahasa rohani dari bintang suraya ke bumi ini. Tidak disebutkan namanya. Oke. Lalu berikutnya apa lagi? Nabi Muhammad. Maaf, saya mau tanya dulu Pak di situ. Tapi itu ketika dikabarkan itu dituliskan nggak di? Itu adanya di dalam hadis. Itu ada di dalam hadis. Jadi dan hadisnya Bukhari. Baik. Sahih kan? Itu yang oke. Jadi Nabi Muhammad SAW mengabarkan demikian. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Nabi Muhammad mengabarkan. Dan yang berikutnya apa? Nabi Muhammad juga mengabarkan kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman. Nabi Muhammad juga mengabarkan kedatangan Isa di akhir zaman. Itu adalah figur-figur yang dinanti. Nah, lalu bagaimana posisi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dalam hal ini? Ya, posisi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dalam hal ini adalah beliau ya, menyempurnakan, menggenapi apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Jum'ah tadi. Atau menggenapi apa yang Nabi Muhammad SAW kabarkan mengenai kedatangan Imam Mahdi dan Isa kedatangannya di akhir zaman. Itulah posisi kedudukan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Permasalahannya sederhana. Betul atau tidak, dipercaya atau tidak, ya tolak ukurnya tadi seperti itu. Ya. Nabi Muhammad menyempurnakan sebuah nubuatan tidak diimani. Oleh mayoritas pemeluk agama itu tidak diimani. Nabi Isa juga sama. Ya. Nah, begitu juga Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Yang menjadi pertanyaan begini, Nabi Muhammad ditolak, Nabi Isa ditolak oleh orang Yahudi sampai dikatakan nabi palsu. Dikatakan nabi palsu Nabi Isa itu. Sampai disalibkan. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak percaya. Tuh. Tapi walaupun orang Yahudi tidak percaya, apakah Nabi Isa nabi palsu? Tidak. Tidak. Nabi Isa adalah nabi yang benar datang dari Allah. Nabi Muhammad sama tuh, ya, menyempurnakan nubuatan di dalam Taurat, di dalam Injil. Banyak orang Yahudi tidak percaya, banyak saudara-saudara Kristen orang tidak percaya. Apakah kenabian Nabi Muhammad batal? Tidak. Allah Ta'ala mengatakan beliau nabi yang benar. Begitu juga Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Menyempurnakan tadi di dalam surat Al-Jum'ah, hadis tentang Imam Mahdi, hadis tentang Isa yang dijanjikan. Nah, sekarang bagaimana seandainya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ini benar adalah figur yang menggenapi kabar-kabar itu. Itulah PR kita, Kang, di zaman ini. Ya. Sebagaimana orang Yahudi sudah diuji dengan kedatangan Nabi Isa kan. Tidak lulus. Orang Yahudi Kristen diuji dengan Nabi Muhammad. Yang beriman lulus, yang tidak beriman tidak lulus. Nah sekarang kita nih orang Islam diuji untuk mengimani apa yang sudah Allah firmankan di dalam surat Al-Jum'ah. Juga apa yang Nabi Muhammad SAW sabdakan. Ya tentang Imam Mahdi dan Isa itu. Nah sudah ada orang yang mendakwakan itu. Nah memang sekarang kita diuji nih. Umat Islam sekarang bahkan umat agama lain juga yang berkaitan dengan hal ini diuji. Ya, diuji. Mengimani atau tidak? Mengimani atau tidak tentu bukan mengimani tanpa diteliti ya, tanpa dianalisa. Yang lebih penting adalah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, benar nggak nih ada orang namanya Mirza Ghulam Ahmad menggenapi apa yang Engkau firmankan, menggenapi apa yang Nabi Engkau sabdakan. Nah itu Kang. Baik, alhamdulillah. Untungnya saya udah lulus. Karena saya percaya Pak. Alhamdulillah. Saya lulus ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ini masih ada yang kedua Pak videonya. Iya. Silakan diputar. Halo semua, nama saya Rifki Zulfikar dari Magister Studi Agama-Agama Usuluddin UIN Jakarta. Ahmadiyah ini sering dianggap sebagai atau dituduh mempunyai kitab-kitab selain daripada kitab yang diakui agama Islam ataupun kitab-kitab yang lain. Nah, bagaimana Ahmadiyah ini menyikapi hal tersebut untuk meyakinkan bahwa Ahmadiyah ini memang tidak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat begitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini sih saya nggak percaya itu karena saya tetap masih baca Al-Quran sih. Iya betul. Jadi untuk menjawab ya pertanyaan saudara kita ini, Pak. Kemudian juga ya saya yakin sih saudara-saudara Muslim yang lain juga banyak yang bertanya tentang hal ini. Saya
ada beberapa poin yang ingin saya utarakan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah Ahmadiyah ini ya kitab sucinya bukan Al-Qur'an, ya, maka cara gampangnya adalah mari teman-teman silakan main ke rumah orang Ahmadi, main ke masjid yang dibangun oleh Ahmadi, atau dengarkan anak-anak Ahmadi kalau ngaji itu apa yang dibaca. Ya. Kalau sholat apa yang dibaca. Ya. Jadi dengarkan saja. Nah, di sana yang dibacanya adalah Al-Qur'an. Ya. Ya. Itu hal yang paling mudah untuk mengetahui apakah kitab suci Ahmadi ini. Ya, jawaban kita adalah Al-Qur'an. Yang kedua, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jemaat kita ini punya program besar, yaitu menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam 100 bahasa dunia. Oh iya betul Pak. Sekali lagi, apa yang diterjemahkan? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Allah Ta'ala ini ya ke seluruh dunia. Karena Allah Ta'ala kan berfirman berkenaan dengan itu kan. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Berjihadlah kamu dengan itu, dengan Al-Qur'an ini. Maka salah satu caranya apa? Terjemahkan Al-Qur'an, sampaikan ke seluruh dunia dengan bahasa itu. Dan sekarang sudah kurang lebih 75 atau 78 bahasa dunia, Kang. Jadi kalau bukan kitab suci kita, buat apa kita susah-susah menerjemahkan? Iyalah. Itu kan. Jadi dan sampai ada seorang dosen kalau saya tidak salah di Bandung, Kang. Jadi kalau sekarang nih kita ngomongin terjemahan Al-Qur'an di dunia ya 70% itu oleh Ahmadi. Ahmadi. Ya, karena tadi Ahmadi punya program itu. Ya, menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa di dunia. Nah, yang kedua, saya coba memahami untuk rasa penasaran saudara-saudara kita yang lain mengenai apa yang kita sebut dengan tazkirah. Nah, ini yang menjadi bahan penasaran. Sebetulnya tazkirah itu apa? Kita bilang tazkirah itu bukan kitab seperti yang dituduhkan oleh orang lain. Itu adalah kitab sucinya Ahmadiyah, kitab syariatnya Ahmadiyah. Bukan. Tazkirah itu adalah kumpulan pengalaman-pengalaman rohani Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ingat nih pengalaman-pengalaman rohani. Jadi itu bentuknya apa, Kang? Ada bentuknya mimpi. Jadi kalau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, apalagi di awal-awal tuh, di awal-awal tazkirah itu isinya itu. Jadi mimpi beliau bertemu dengan Nabi Muhammad, ya. Itu dibukukan. Mereka terus diceritakan. Iya, diceritakan. Jadi mimpi tentang bertemu dengan Nabi Muhammad atau dengan para nabi atau dengan pribadi-pribadi soleh lainnya. Itu diceritakan di situ. Ya. Kemudian juga misalkan ilham atau pengalaman rohani lain yang diterima oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliau sendiri yang nulis, Pak? Bukan. Oh, bukan ya. Tapi waktu awal ketika beliau menerima itu, ya beliau sampaikan kepada para sahabat, aku mendapatkan ilham ini, aku bermimpi ini. Jadi sekali lagi, justru kalau saya melihat gini, Kang, orang kalau dia misalkan gini, ada orang yang mengaku katakanlah begitu, dia dekat dengan Allah Ta'ala. Contoh misalkan Kang Yogi misalkan nih, dekat kan sama istri? Dekat. Pasti dekat. Apa cirinya, Kang? Dekat sama istri? Sering ngobrol. Oke. Itulah ciri seseorang dekat dengan orang yang dicintainya. Begitu juga Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliau adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Allah Ta'ala berikan karunia rohani, mimpi-mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Ilham-ilham, wahyu kepada beliau, ya, memberitahukan apa yang akan terjadi, memberitahukan apa yang tadi kabar-kabar gaib akan terjadi begini, akan terjadi begini. Itu adalah bukti kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya boleh katakan apa itu tazkirah? Tazkirah adalah kumpulan pengalaman rohani Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang membuktikan kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa beliau dengan Allah Ta'ala itu terjadi komunikasi. Dan sekali lagi, itu bukan kitab syariat. Baik. Ya, hanya kumpulan rohani beliau yang menandakan bahwa beliau orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Baik. Dan tebal banget, Kang. Ya, baik. Ya, jadi bukan satu dua mimpi, satu dua ilham atau wahyu ini. Banyak. Mudah-mudahan itu bisa dipahami juga untuk pemirsa MTA, baik Mudah-mudahan. yang Ahmadi maupun yang bukan Ahmadi ya Pak ya. Nanti boleh sih kalau mau bisa datang aja ke Masjid Jemaat kali untuk lihat-lihat ya. Iya betul. Baik Pak Bilal, kita sekarang udah masuk nih di segmennya Amplop Bertanya Pak. Alhamdulillah. Gitu. Tapi tadi penjelasannya sangat luar biasa banget. Alhamdulillah. Sih, Pak. Gitu. Alhamdulillah.
Baik, amplop bertanya silakan. Waduh. Amplop penasaran. Wah, amplop penasaran, maaf ya. Amplop apa Mas namanya? Amplop penasaran. Amplop apa namanya? Amplop penasaran. Baik. Kayaknya ada 2 warna, kok dikasihnya yang ini terus? Iya makanya. Itu juga pakai jaketnya yang kemarin Pak. Emang nginep di kantor kayaknya. Baik, amplop bertanya ya. Di amplop bertanya. Ini amplop bertanya nih, bukan amplop penasaran ya, amplop bertanya ya. Amplop bertanya ya. Iya. Satu. Saya bingung jadi yang bener yang siapa ya, saya apa krunya ini. Oke, baik. Amplop bertanya ternyata bukan amplop penasaran ya. Satu, tuduhan. Menafsirkan Al-Quran dengan cara yang menyimpang. Nah, deskripsi Ahmadiyah dituduh menafsirkan Al-Quran dengan cara yang menyimpang dari penafsiran yang diterima oleh ulama-ulama Islam. Itu deskripsinya Pak. Nah, contohnya tuduhan ini mungkin mencakup interpretasi terhadap ayat-ayat tentang kenabian seperti la nabiyya ba'di dan akhir zaman yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam umumnya. Kayak pernah kita bahas juga di episode yang... Jadi kalau saya lihat ini ada 2 Kang yang harus kita jawab nih Kang. Ini misalkan ya, yang ada 2 nih. Yang pertama mengenai metode tafsir di dalam jamaah Islam Ahmadiyah. Jadi gini Kang Yogi, kalau kita membahas atau berbicara tentang metode tafsir, ya, misalkan ada tuduhan Ahmadiyah tafsirnya biroi, nauzubillah, ya nauzubillah. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana metode tafsir di dalam jamaah Islam Ahmadiyah, ada satu buku yang ditulis oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, judulnya Barakatul Du'a, ya. Nah, biasanya nih bapak-bapak Ansor atau Hudam kayaknya udah pernah tuh disuruh baca, terus disuruh ujian buku tuh. Di dalam buku itu ada Kang 7 metode menafsirkan Al-Quran. Oke. Ya, itu 7 metode dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi 7 metode inilah yang dipakai oleh jamaah Islam Ahmadiyah untuk menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, yaitu Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'do. Menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Metode ini dipakai nggak di luar? Dipakai Kang. Kalau saya tidak salah Ibnu Katsir juga sama metodenya seperti itu. Atau ada kitab-kitab tafsir yang lain juga metodenya seperti itu. Ya, yang pertama itu metodenya Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'do. Kalau teman-teman buka tuh Al-Quran yang terbitan jemaat kan suka ada tuh misalkan surat Al-Fatihah ya ayat 1 atau ayat 2 di kata apa, nanti suka ada huruf kecil di atasnya misalkan kayak A atau B atau C gitu. Terus ada catatan kakinya. A menuliskan ayat ini, surah ini, ayat ini yang berhubungan dengan ayat yang dimaksud. Itu bisa sampai beberapa ayat dicantumkan. Itu menandakan metode salah satu metode tafsir kita di dalam jamaah ini. Ya, Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'do. Nah, yang kedua, metode yang digunakan apa? Metode yang digunakan adalah tafsir yang digunakan adalah tafsir Nabi SAW berkenaan tentang satu ayat yang beliau terima. Nah, contoh misalkan berkaitan dengan surat Al-Jum'ah yang mengabarkan mengenai wa akharina minhum itu tafsir langsung dari Nabi Muhammad. Jadi bukan Ahmadiyah yang mengada-ngada, bukan. Jadi Nabi Muhammad langsung yang menafsirkan siapa itu wa akharina minhum. Jadi Nabi Muhammad langsung. Jadi bukan orang Ahmadiyah yang mengada-ngada, itu tafsir Nabi Muhammad mengenai ayat itu. Dan itu yang kita imani, karena Nabi Muhammad langsung yang mengajarkan. Itu metode kedua. Metode ketiga apa? Metode ketiga yaitu tafsir para sahabat. Nah, kalau teman-teman baca ya di dalam tafsir terbitan jemaat itu ada tuh tafsir-tafsir oleh sahabat. Misalkan kayak Ibnu Mas'ud, ya nama-nama sahabat. Menurut Ibnu Mas'ud maksud ayat ini adalah ini. Itu dijelaskan di dalam tafsir kita. Ya, nah silakan teman-teman bandingkan metode tafsir seperti ini, apakah menyalahi? Ya, tadi 3 ya. Tadi 3. Padahal yang di dalam buku Barakatul Du'a ada 7 ya. Nah, biar teman-teman percaya atau bisa melihat sendiri yang 4, 5, 6, 7-nya apa? Saya sarankan silakan baca buku Barakatul Du'a. Nah, jadi teman-teman dari 3 saja, insya Allah Ta'ala teman-teman akan mendapati persamaan itu. Ya. Nah, nanti silakan yang 4, 5, 6, 7 biar teman-teman juga membaca sendiri ya buku Barakatul Du'a. Ya, supaya lebih yakin, maksud saya gitu. Kalau saya yang menjelaskan semua kan seolah-olah wah itu kan cuma yang Bapak jelaskan. Nah, biar teman-teman juga baca sendiri, lihat sendiri betul tidak metodenya seperti itu.
silahkan baca buku Barakatuh 2. Di sana ada 7 cara menafsirkan Al-Quran yang dijelaskan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam. Baik, baik. Oke. Nah, mudah-mudahan sih buku Barakatuh doanya bisa ditampilin di linknya YouTube MTA kali Pak ya. Oh, Karena kan itu bisa juga tuh. kreatif Buku itu. digital kan ada tuh Itu ya. kreatif itu. Mudah-mudahan tugasnya. sih ya bisa Iya. ditampilkan kan. Sorry, ada satu lagi tuh pertanyaan. Nah, iya. Pertanyaannya tentang tafsir mengenai la nabiyya ba'di. Ya, tuduhan nih mencakup tentang interpretasi. Misalkan tentang hadis la nabiyya ba'di. Iya, iya. Ya. Waduh, kalau kita ngebahas tentang hadis la nabiyya ba'di, ini kayaknya nggak tahu nih waktunya cukup atau enggak. Iya. Ya, Mbak, tanya dulu deh ke kreatif, kira-kira waktunya cukup atau enggak untuk bahas tentang itu. Kita bahas di episode selanjutnya aja gimana Pak. Karena kayaknya ini akan memakan waktu yang sangat lama juga nih untuk kita membahas tentang la nabiyya ba'di ini. Karena saya juga perlu dengar juga nih terkait la nabiyya ba'di ini, karena juga baru sedikit pemahaman saya tentang la nabiyya ba'di ini. Iya. Baik, mungkin kita stop aja dulu sampai sini Pak ya. Kang, saya ikuti host aja. Betul lah. Nah, harus ikutin host. Kalau jangan ikutin host, harus ikutin ajaran yang benar Pak. Ya, Ahmadiyah. Baik, terima kasih Pak Bilal untuk episode kali ini ya, tentang iman kepada kitab. Nah, baik pemirsa MTA, itu saja yang bisa kita sajikan untuk pemirsa MTA. Mudah-mudahan informasi dan ilmu-ilmu yang tadi kita bahas dengan Pak Bilal ini bisa menambah pengetahuan tentang ajaran Jemaat Ahmadiyah. Amin. Dan jangan lupa juga saksikan khutbah huzur setiap Jumat di MTA. Lalu setelah itu pastinya program kita di program Ahmadiyah Islam. Ya. Akhir kata, saya Yogi, Pak Bilal berstaku kita undur diri di program Ahmadiyah Islam. Islamnya Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Islam Ahmadiyat